Sang Kuryang merupakan warisan legenda peninggalan bumi pertiwi di tanah Parahyangan di era ribuan tahun silam. Di bawah naungan Kilau Purnama, bisikan halus berhembus di tengah hamparan pohon rimbang. Tersimpan kisah kelam seorang pemuda yang perkasa dengan seorang ibu yang cantik parasnya. Mereka terperangkap dalam pertemuan yang tak seharusnya terjadi. Yah, benangnya jatuh. Mana mager lagi. Gimana ya? Ya udah deh, gini aja. Aku bersumpah, siapapun yang menemukan dan mengembalikan benang itu, jika dia perempuan, maka akan aku jadikan saudara aku. Dan jika dia laki-laki, maka akan aku jadikan suami aku. Terkejutlah hati Dayang Sumbi karena yang menemukan benang itu adalah seekor anjing yang merupakan jelmaan dari seorang pangeran, dan anjing tersebut bernama Tumang. Apa? Kenapa mesti kamu yang menemukan benangnya? Gak ada yang lain apa? Mana mungkin aku menikah dengan kamu? Janji adalah janji yang harus ditepati. Tidaklah baik jika janji harus diingkari. Ya udah deh, aku bersedia menjadi istrimu. Dan mereka berdua pun menjadi sepasang suami istri dan dikaruniai seorang putra bernama Kuryang. Sang Kuryang kerap kali menghabiskan waktunya bersama Tumang yang tidak lain itu adalah ayah kandungnya sendiri, namun hal itu dirahasiakan oleh ibu kandungnya, Dayang Sumbi. Bentar-bentar, ini gimana tadinya sih? Banyakan makan telur asin ini kayaknya. Woi Ranisan, coba berdiri dulu. Tuh lihat ekornya, kan kebalik. Aduh, pelanggaran ini. Malu guys, tuh dilihat banyak orang. Ya udah, cepat benerin dulu ekornya. Aduh, ada-ada aja. Nah, gini kan bagus. Bener nih, ini baru namanya Tumang. Sang Kuryang, anakku. Iya mami, mama, ibuku, what happened? Aya naon? Ada apa ibuku? Malam ini ibu mau makan hati rusa. Tolong kamu pergi berburu ke hutan dan jangan pulang sebelum kamu mendapatkan hati rusa itu ya. Siap, laksanakan ibuku. Tumang, come on, gaskan. Lalu Sang Kuryang pun pergi berburu ke hutan bersama Tumang. Tumang, waktu sudah hampir petang. Dari tadi kita tidak melihat satu ekor rusa pun yang lewat. Dan Sang Kuryang pun melakukan hal yang tak semestinya dia lakukan. Sepertinya tidak ada cara lain Tumang. Maafkan aku, ini demi ibuku. Dan Sang Kuryang pun bergegas pergi pulang ke rumah, membawa hati tersebut untuk diserahkan kepada ibundanya. Ibu, aku pulang.
Aku sudah bawakan hati rusa untuk ibu. Wah, kamu memang anak yang hebat. Ya udah, kamu tunggu di sini dulu ya. Ibu mau masak dulu hati rusanya. Baik, Bu. Sang Kuryang, ini sudah matang hati rusanya. Hayo kita makan dulu. Baik, Bu. Oh iya, dari tadi kok ibu nggak lihat Tumang? Tumang kemana ya? Bu, maaf Bu. Sebenarnya begini Bu, hati yang aku bawa itu bukanlah hati rusa Bu, melainkan hati si Tumang Bu. Apa? Jadi kamu membunuh Tumang? Dasar pembunuh, anak jahat. Pergi kamu. Pergi, Maaf, Bu, pergi. maaf. Sang Kuryang pun pergi sambil menangis dan berlari tanpa tahu arah dan tujuan. Dan pada akhirnya Sang Kuryang tiba di tempat jauh dari perkampungan. Sesampainya di sana, Sang Kuryang berlatih ilmu kesaktiannya hari demi hari. Bulan demi bulan, tahun demi tahun dilaluinya, sehingga membuat Sang Kuryang menjadi laki-laki yang tangguh. Belasan tahun kemudian, waktunya Sang Kuryang pergi meninggalkan tempat singgahnya itu dan bertujuan untuk kembali ke kampung. Namun di tengah hutan, Sang Kuryang bertemu dengan wanita cantik, yaitu Dayang Sumbi, dan tidak lain itu adalah ibu kandungnya sendiri. Hai cantik. Hai juga. Oh iya, aku kok nggak pernah lihat kamu ya di sini. Kamu warga baru ya? Kebetulan aku lewat ke sana, ke sini, ke situ. Ketemu kamu yang cantik. Ah, dasar cowok bisa aja. Hehehe. Oh iya, aku boleh nanya sesuatu nggak? Boleh, mau nanya apa? Musik. Kau masih gadis atau sudah jana? Baik katakan saja, jangan malu. Memangnya kenapa aku harus malu? Apa tentu dapat tebak bedakannya? Kau katakan saja yang sesungguhnya. Dijawab nggak ya? Ya udah deh, aku jawab. Aku jomblo. Wow, amazing. Aku juga jomblo, berarti kalau kita sama-sama jomblo, kita jadian dong. Boleh. Sebentar, ada telepon masuk. Aku angkat dulu. Halo, maaf, dengan siapa ya? Ada yang bisa saya bantu? Halo, A. Waduh, cewek. Siapa ya? Saya Melin, A. Melin yang mana itu ya? Ih, masa lupa sih? Melin Herlilin yang kemarin ketemu di pasar malam itu loh, A. Yang bohai. Oh, Teh Melin. Ya, ada apa Teh Melin? Mau tanya motor Beat, A. DP-nya berapa? Oke, siap Teh. Kebetulan untuk tipe motor Honda Beat lagi ada promo. DP-nya 700.000 aja. Besok kita ketemu di dealer aja ya. Dealer khas Taman Mandiri Keragilan. Oh, siap, A. Makasih ya, A. Oke, siap, sama-sama Teh Melin. Oh, jadi kamu gitu ya? Kenapa sayangku? Tadi tuh cewek kan? Dasar semua cowok sama aja. Salira ayana, ayana di mana? Ati langitan salira, salira ayana, ayana di mana? Ku tak sangka salira dua cinta. Nggak boleh gitu guys sayang. Aku kan sayang sama kamu. Tadi itu konsumen, cuma nanyain motor. Ya udah deh, aku percaya. Tapi kamu nggak bohong kan? Soalnya ada temen aku, dia buaya, namanya Rian. Tenang aja, aku cowok setia kok.
nggak kayak Rian. Duh, kepalaku gatel nih. Kenapa kepala kamu? Kayaknya karena nggak keramas-keramas nih. Ada 9 bulan mah. Waduh, lama amat. Coba sini aku lihat, takut ada kutunya gede-gede. Waduh, bekas luka di kepala ini sama persis dengan bekas lukanya anakku, Sang Kuryang. Ada apa? Kenapa sayangku? Maaf Sang Kuryang, aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Aku ibumu. Ah, tidak mungkin kamu ibuku. Ini pasti akal-akalan kamu aja, agar kamu bisa menolak cintaku. Tapi aku akan tetap melamarmu, agar kamu menjadi istriku. Baiklah, kalau kamu bersikeras untuk menikahiku, aku bersedia, tapi aku berikan syarat untukmu. Buatkan aku sebuah bendungan dan perahu yang besar untuk nanti kita berlayar. Semua itu harus selesai dalam 1 malam sebelum fajar menyingsing. Wow, amazing. Mana mungkin aku bisa melakukannya dalam 1 malam. Tapi baiklah, demi kamu akan aku lakukan. Pada malam itu juga, Sang Kuryang pun bergegas menuju ke tepi sungai. Di sanalah Sang Kuryang memanggil bala bantuan, yaitu para makhluk halus. Melihat pekerjaan Sang Kuryang sudah hampir selesai, di luar sana Dayang Sumbi memerintahkan warga ibu-ibunya agar membentangkan kain merah agar terlihat seolah-olah fajar menyingsing. Waduh, apa-apaan ini? Tidak mungkin. Ini kan masih malam. Mau pada kemana kalian? Kerjaan kalian belum selesai. Ini pasti ulah kamu, Sumbi. Dasar licik kau. Demikianlah akhir kisah dari Dayang Sumbi dan Sang Kuryang, di mana perahu yang ditendang terbalik menjadi sebuah gunung yang dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Siapa kita?